Bayangkan sebuah kota, penuh dengan istana emas, teknologi canggih, dan kekuatan militer yang tak terkalahkan. Tapi dalam sekejap, semuanya lenyap tenggelam ke dasar laut, tanpa jejak. Mereka menyebutnya Atlantis, sebuah peradaban yang bahkan lebih maju dari dunia kita hari ini. Tapi, apakah Atlantis sungguh pernah ada? Atau hanya dongeng yang disebar sejak ribuan tahun lalu? Kisah tentang kota hilang ini berasal dari seorang filsuf Yunani bernama Plato. Dalam tulisannya 2000 tahun lalu, dia menggambarkan Atlantis sebagai kerajaan besar yang tenggelam dalam satu malam karena murka para dewa. Sejak saat itu, para ilmuwan, pemburu harta karun, hingga pecinta teori konspirasi, tak pernah berhenti mencari kebenaran di balik legenda itu. Berbagai teori pun bermunculan. Ada yang percaya Atlantis tenggelam di bawah Samudra Atlantik. Sebagian lainnya menyebut, kota itu terkubur di bawah lapisan es Antartika. Bahkan, ada teori yang menyebut Indonesia sebagai lokasi aslinya. Dari Laut Mediterania sampai segitiga Bermuda, pencarian terus dilakukan. Tapi sampai hari ini, tak ada bukti yang benar-benar bisa membungkam misteri ini. Pada tahun 2009, ilmuwan mengklaim melihat pola aneh di dasar laut lewat Google Earth. Polanya mirip jalanan dan bangunan kota. Ada juga reruntuhan misterius di sekitar Kepulauan Azores, yang dipercaya dekat dengan lokasi Atlantis. Namun, tak satu pun dari penemuan itu bisa dipastikan. Semuanya tetap berujung pada satu kata, spekulasi. Plato, filsuf besar Yunani kuno, mencatat kisah ini lebih dari 2000 tahun lalu. Ia menyebut nama benua itu, Atlantis, negeri yang disebut sebagai pusat peradaban dunia. Bangsa Atlantis memiliki teknologi maju, kekayaan alam melimpah, dan budaya yang menakjubkan. Mereka hidup dalam kemakmuran. Sampai suatu hari bencana besar datang. Dalam satu malam yang tragis, gempa bumi dahsyat dan gelombang tsunami menenggelamkan Atlantis ke dasar lautan. Hanya dalam sehari semalam, peradaban agung itu lenyap tanpa jejak. Menurut Plato, Atlantis adalah negeri dengan tanah tersubur di dunia. Iklimnya hangat, hanya memiliki 2 musim, dan curah hujannya tinggi. Matahari bersinar langsung dari atas, menghidupi sungai-sungai yang mengalir deras. Tanaman tumbuh subur, hutan melimpah, dan pertanian pun berkembang pesat. Atlantis juga dikenal dengan fauna yang beragam dan kayu-kayu terbaik untuk pertukangan. Tapi yang paling mencolok, bangunan-bangunan di Atlantis dilapisi logam berharga. Emas, kuningan, bahkan ori calcium, logam misterius berwarna merah yang nilainya hampir setara dengan emas. Armada laut mereka kuat. Dermaga ramai oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Atlantis berdiri di antara banyak pulau, dan pusat pemerintahannya terletak di laut di sebuah mulut samudera. Namun, di manakah lokasi sebenarnya dari benua yang hilang ini? Seorang peneliti asal Indonesia, Dani Irwanto, mendedikasikan 5 tahun hidupnya mempelajari tulisan asli Plato dalam bahasa Yunani kuno. Ia menemukan petunjuk yang mencengangkan. Atlantis mungkin bukan di Samudra Atlantik, melainkan di Asia Tenggara. Lebih tepatnya, di wilayah yang dulu dikenal sebagai Sundaland, daratan luas yang kini menjadi Kepulauan Indonesia. Ia menemukan 60 kecocokan yang mengarah pada satu lokasi misterius. Pulau Bawean, sebuah pulau kecil di Laut Jawa, di antara Kalimantan dan Jawa. Pulau ini berbentuk seperti selongsong peluru, dan berada sekitar 135 km dari Gresik, Jawa Timur. Di sana, ditemukan 3 jenis batuan seperti yang disebutkan Plato, batu putih, batu hitam, dan batu merah. 3 warna, 3 petunjuk, 1 misteri besar. Berdasarkan pemetaan geologi dan deskripsi Plato, Atlantis dulunya memiliki ukuran 555 kali 375 km persegi, dengan pegunungan di utara dan lautan di selatan.
Ada 4 saluran air utama dan jaringan terusan canggih untuk transportasi dan irigasi. Dan lebih mengejutkan lagi, Dani menemukan bahwa wilayah yang diduganya sebagai Atlantis kini tenggelam sekitar 50 meter di bawah permukaan laut, tersembunyi oleh terumbu karang, tak jauh dari timur laut Pulau Bawean. Apakah mungkin bahwa peradaban agung yang selama ini dicari-cari itu sebenarnya berada tepat di jantung Nusantara? Akan tetapi, pernyataan Dani tentang Atlantis yang ada di Indonesia masih menjadi kontroversi. Sebuah benua yang hilang, sebuah warisan peradaban dunia, dan mungkin sebuah kebenaran yang selama ini terkubur oleh waktu dan lautan. Bayangkan, jika Atlantis memang nyata, sebuah peradaban yang ribuan tahun lalu sudah punya teknologi maju. Mungkin, bahkan melebihi kita sekarang. Apakah mereka dihancurkan oleh keserakahan sendiri? Atau oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia? Atlantis tetap menjadi salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Legenda atau kenyataan yang disembunyikan, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kalau kamu percaya Atlantis itu nyata, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan terus mengulik misteri yang terlupakan.